Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang kedua, belajar daring SMA Negeri 1 Boy Pemaca kelas 12 MIA. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya berdasarkan jumlah partikel terlarutnya, bukan pada jenis zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P. P di sini diambil dari kata pressure, artinya tekanan. Rumusnya adalah delta P sama dengan XB dikali P0. XB itu adalah fraksi mol zat terlarut, dan P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan delta P-nya itu adalah penurunan tekanan uap. Kemudian rumus selanjutnya adalah P sama dengan XA dikali P0. P di sini adalah tekanan uap larutan, sedangkan XA itu adalah fraksi mol pelarut, sedangkan P0 itu sama, yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau dilambangkan dengan delta TB. B itu sendiri diambil dari kata boil, artinya mendidih. Rumusnya adalah delta TB larutan sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB sama dengan M dikali KB. M ini adalah molalitas seperti dipelajari di minggu kemarin. Rumus molalitas itu adalah gram dibagi mr dikali 1000 per P. Jadi kalau M-nya kita jabarkan menjadi rumusnya delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali dengan KB. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF. F ini berasal di kata freeze, artinya beku. Jadi minus delta TF, kenapa di sini minus? Karena titik beku itu mulai dari 0 penurunannya, karena titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius, maka di bawah 0 itu adalah minus. Jadi min delta TF itu sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Nah, delta TF itu sama dengan M dikali KF. M ini sama dengan yang di sini tadi, yaitu molalitas. Kita masukkan, ubah M-nya jadi delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali KF. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tekanan osmosis atau dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah P sama dengan M dikali R dikali T. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebanyak 6 gram urea, mr-nya 60, dilarutkan dalam 180 gram air. Tentukan tekanan uap larutan urea jika tekanan uap larut murni pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Kita jawab. Kita tulis dulu, diketahui massa ureanya adalah 6 gram, kemudian mr urea itu adalah 60, mr air 180, kemudian massa air 180, mr air di soal tidak pernah ditulis mr air. Kita harus hafalkan mr air itu adalah 18. Kemudian T itu adalah suhu, yaitu 100 derajat Celcius, kemudian P0 itu adalah 760 mmHg. Kita menggunakan rumus penurunan tekanan uap ya, karena yang disuruh menentukan itu tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu rumusnya adalah XA dikali P0. Nah, untuk XA itu adalah fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut itu rumusnya adalah mol A dibagi dengan mol A ditambah mol B. Jadi kita harus cari dulu mol dari pelarut dan mol dari zat terlarut. Mol zat terlarut dalam hal ini adalah urea, gram dibagi mr. Jadi massa atau gramnya itu 6,
kemudian MR-nya 60, hasilnya 0,1 mol. Kemudian mol air kita cari, gram dibagi MR, masanya atau gramnya 180 dibagi 18 itu adalah MR-nya, hasilnya adalah 10 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus delta P sama dengan, karena frasi mol pelarut tadi adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B dikali P0, maka kita masukkan untuk mol pelarut 10 dibagi dengan mol A, mol pelarut 10 tetap, dan mol zat terlarutnya MB-nya adalah 0,1 kali dengan 760, maka hasilnya adalah 752,8 mmHg. Kemudian soal yang kedua, yaitu sebanyak 68,4 gram sukrosa, diketahui MR-nya 342, dilarutkan dalam 400 gram air. Tentukan titik didih larutan jika Kb air 0,52 derajat. Kita tulis dulu, diketahui massa sukrosanya, masanya adalah 68,4 gram. Kemudian MR sukrosa 342 MR-nya. Kemudian massa pelarut air ya, pelarutnya yaitu 400 gram air. Kemudian Kb air diketahui 0,52 derajat Celcius. Yang ditanya adalah titik didih larutan atau TB larutan. Kita bisa menggunakan rumus delta TB larutan sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Di sini harus hati-hati karena delta TB larutan itu berbeda dengan TB larutan. Kalau ada delta itu perubahan atau kenaikan. Kenaikan apa? Titik didih. TB kan titik didih. Jadi kenaikan titik didih larutan, sedangkan TB itu adalah titik didih larutan. Nah, jadi yang ditanya adalah titik didih larutan atau TB larutan. Berarti yang ini yang ditanya, yang Bapak garisi warna merah, maka rumusnya harus kita modifikasi. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri, dari tanda minus jadi plus, dan supaya dia rapi kita tukar penulisannya, yang ini diletakkan di sebelah kanan dan yang ini diletakkan diletakkan di sebelah kiri, yang ini kemudian diletakkan di sebelah kanan, ditukar. Nah, jadi hasilnya adalah TB larutan sama dengan delta TB larutan ditambah TB pelarut. Delta TB larutan itu harus cari dulu dengan rumus yang ini nanti. Kemudian TB pelarut atau titik didih pelarut, kita tahu bahwa titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, maka kita cari dulu delta TB-nya adalah gram per mr dikali 1000 per P dikali Kb, maka kita masukkan gramnya adalah 68,4 ya. Kemudian mr-nya 342, 1000 dibagi 400 itu adalah massa pelarut air dikali dengan 0,52 itu adalah Kb air. Kemudian hasilnya adalah 0,26 derajat Celcius. Belum selesai sampai di sini ya, karena kita harus cari dulu. Karena yang ditanya itu adalah titik didih larutan, maka titik didih larutan atau TB larutan itu kita jumlahkan antara delta TB tambah dengan TB pelarut. Nah, dalam hal ini kita cari tadi 0,26 derajat Celcius, masukkan ditambah dengan titik didih pelarut yaitu 100 derajat Celcius. Hasilnya adalah 100,26 derajat Celcius. Jadi harus ingat satu yang harus kalian ingat, TB pelarut atau titik didih pelarut, kalau pelarutnya adalah air, maka walaupun tidak ditulis TB pelarutnya di situ, kita harus tahu titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Kecuali kalau titik didih di sini digunakan pelarut selain dari air, maka berbeda, bukan 100. Biasanya di dalam soal yang menggunakan pelarut yang bukan air akan diketahui titik didihnya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam 500 ml air. Hitung tekanan osmosis larutan pada suhu 37 derajat Celcius.
R-nya diketahui 0,08 ya, MR-nya glukosa ya 180. Kita tulis dulu diketahuinya, massa glukosa itu adalah 18 gram tadi, kemudian massa pelarut air, di sini sudah ada volumenya 500 ml ya. Kalau seandainya dia ada satuan gram, maka kita bisa ubah ya, karena gram itu setara dengan mililiter. Ini sebabnya adalah massa jenis air itu 0,98 atau dianggap jadi 1. Jadi 500 gram itu setara dengan 500 ml. Karena di sini sudah ada volume mililiter, jadi tidak perlu diubah-ubah ya. Jadi mililiternya kita langsung masuk, seharusnya 500 ml saja di sini. Kemudian T itu adalah suhu dalam derajat Celcius, 37 derajat Celcius ya. Kemudian kita ubah karena di sini rumusnya adalah T besar ya. T besar atau suhu mutlak. Untuk merubah suhu biasa menjadi suhu mutlak itu tinggal kita jumlahkan saja dengan 273. Jadi hasilnya 310 Kelvin. MR glukosa 180 ya, sama MR. Dan ditanya itu adalah P atau tekanan osmosis. Rumusnya adalah P sama dengan M kali R kali T. Ingat M itu adalah molaritas. Molaritas itu rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per P. Jadi kita ubah rumusnya menjadi kita jabarkan M-nya gram per mr kali 1000 per P dikali R dikali T. Kita masukkan masanya 18, mr-nya 180 ya. 180 kemudian 1000 rumusnya. 500 itu ada volumenya. Kemudian 0,08 itu adalah ketetapan, 310-nya itu adalah T atau suhu mutlak. Hasilnya adalah 4,96 dalam satuan atmosfer atau ATM. Untuk mengubah dia jadi satuan cm Hg atau cmHg, maka kita tinggal kalikan dengan 76 cmHg. Hasilnya adalah 376,96 cmHg. Di sini seharusnya soalnya ada 4 ya. Untuk penurunan titik beku, di sini Bapak tidak buatkan contoh soalnya karena penurunan titik beku itu mirip seperti kenaikan titik didih. Jadi kalian bisa baca atau pelajari sendiri ya di LKS masing-masing, untuk contoh-contoh soalnya banyak di situ. Nah, sekarang tugas kalian untuk minggu ini adalah 4 soal ya, yaitu LKS halaman 8 kegiatan 1.2 nomor 1 saja yang kalian kerjakan. Kemudian di LKS halaman 17 yang kalian kerjakan ada 3 soal, yaitu nomor 2, 5, dan 9. Jadi totalnya ada 4 soal. Seperti biasa kalian tuliskan di buku latihan atau di kertas, kalian tulis dulu nama dan kelas di bagian atas. Setelah kalian jawab, dipoto dan kirimkan ke WA Japri pribadi ya, ke WA Bapak. Bapak tunggu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.